Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Ketua, serta seluruh anggota Komisi 11 yang terhormat, yang saya hormati Pak Ketua OJK, Pak Anggota Dewan Komisioner OJK, beserta jajarannya. Pertama tentu saya ingin mengapresiasi bahwa kita menjadi salah satu negara yang mengatur tentang keuangan digital ini. Karena ini bagian dari perintah Undang-Undang Dasar. Ya, dalam tujuan kita bernegara. Dan ini tentu sudah kita tuangkan dalam tugas pokok OJK. Ya, di poin keempat itu adalah melindungi konsumen. Dan dipertegas lagi oleh Undang-Undang P2SK tahun 2023. Kenapa kita berkepentingan mengatur ini semua? Karena kita tahu bangsa kita ini kan untuk mencari sumber pendapatan itu kan tidak banyak, Pak. Sehingga segala peluang yang memungkinkan orang ya untuk mendapatkan penghasilan, apalagi diiming-imingi dengan penghasilan yang cepat dan besar, itu pasti akan meriah di Republik ini. Ya, termasuk kedukun juga, Pak. Dulu kan Kanjeng Taat tuh bisa ngeluarin uang dari bahunya, itu kan rame juga datang. Sehingga kalau negara membiarkan ini, kasihan rakyat kita. Sehingga saya adalah orang yang mengapresiasi bahwa kita punya undang-undang, kita punya instrumen untuk melindungi kepentingan rakyat kita. Dan rakyat kita nggak bisa kita larang. Karena negara belum terlalu mampu untuk menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan. Itu Pak poinnya. Nah, dan kita lihat perkembangan investor sangat besar. 22 juta sekian. Kemudian dengan transaksi sudah 650 triliun, 4 kali lipat kalau dibandingkan 2023 dan pernah mencapai 850 triliun di tahun 2021. Ini tentu hal yang dahsyat. Nah, pertanyaan saya Pak, sejauh mana aturan-aturan yang dibuat oleh OJK ini tadi sudah cukup bisa mengamankan rakyat-rakyat kita yang coba mencari peruntungan dengan cara masuk ke dalam keuangan digital ini. Kan kita nggak bisa ngelarang, ya kan mereka juga pengen cari makan, mereka juga pengen cari uang. Nah, mereka juga mau kaya juga, seperti Bang Muhyiddin kan gitu. Sehingga kita harus lindungi. Nah, sejauh mana aturan yang kita buat ini sudah cukup bisa menjaga itu gitu. Tentu ruang bermainnya tetap kita berikan. Kalau nggak apa menariknya kan? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, bagaimanapun juga jumlah yang terlibat ini sudah banyak Pak. 22 juta sekian ini banyak Pak. Berarti kan hampir 10% ya. Kalau satu orang satu account kira-kira begitu ya. Tapi mungkin lebih daripada itu udah banyak Pak orangnya Pak. Ya. Kemudian jumlah uang yang diputar juga banyak. Nah, ini bagaimana nih dampaknya? Apakah pernah ada semacam kajian terhadap risiko sistemik dengan sistem keuangan kita? Memang undang-undang kita kan lebih menekankan kepada risiko sistemik di perbankan. Tapi ini bukan tidak mungkin ke depannya bisa terjadi karena sudah melibatkan begitu banyak orang. Yang ketiga Pak, ringan tapi pasti. Buku Bapak bagus. Tapi saya mau kasih sedikit kritik tadi Pak ya. Malah tadi nah ini dia Pak, di halaman awal Pak. Investasi dalam aset kripto dapat memberikan potensi keuntungan yang signifikan dan juga mengandung risiko kerugian yang substansial. Bahasanya jangan begini Pak, pusing yang mikirin, bilang aja investasi kripto ini memberikan keuntungan yang tinggi dan mengakibatkan risiko yang besar, kira-kira gitu. Nanti signifikan, substansial, repot Pak. Itu aja Pak, yang ringan tapi pasti tolong diperbaiki Pak, supaya masyarakat kita lebih komunikatif. Kemudian tadi seperti kata Mas Tommy, ya kalau Pak Muhyiddin sama saya bacanya ini Pak, buku. Tapi kalau anak-anak muda mungkin bacanya nggak begini lagi. Mungkin dalam format yang lain dipersilakan untuk didistribusikan. Dari saya itu Ketua, ya karena kalau sudah betul-betul aman kita para calon investornya juga mau coba kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.